Oke. Modul 8 network layer. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah tentang karakteristik daripada network layer itu sendiri. Apa sih sebetulnya fungsi dan cara kerja dari network layer ya. Kemudian sama seperti di layer 2 kemarin, kita akan mengenal yang disebut sebagai PDU ya atau protokol data unit. PDU-nya layer 2 kemarin adalah frame. Seperti apa bentuknya frame, apa isinya, kemarin kita sudah lihat frame dalam bentuk yang general, kemudian frame kalau punyanya Ethernet ya. Kita sudah tahu isinya bahwa di depan itu ada headernya mutlak butuh alamat ya. Ada alamat physical yang ada di situ kalau punyanya Ethernet ya. Jadi ada alamat MAC address ya, MAC address sumber dan MAC address tujuannya. Sementara pada layer ketiga, PDU-nya atau protokol data unitnya yaitu dikenal dengan istilah paket ya, paket. Nah, kemarin kita sudah sempat singgung bahwa sekarang ini ada 2 stack IP protokol yang running ya. IP versi 4 dan IP versi 6. Karena keduanya sudah mulai dipakai ya, maka Cisco pun memasukkan kedua protokol ini di dalam modulnya, sehingga selain bentuk paketnya IP versi 4, kita akan lihat bentuknya IP versi 6 karena ada perbedaan, karena daya ukurannya saja sudah berbeda ya, panjang bitnya berbeda, tentunya isi paketnya ada bedanya. Kemudian kita akan mengenal istilah rute ya. Ini kemudian menjadi ininya rute ya atau root. Kemudian barangnya dikenal dengan istilah router ya. Sehingga yang namanya router itu pasti perangkat layer 3. Ya, bagaimana sebuah perangkat layer 3 dalam hal ini router bisa punya tugas atau bisa melakukan tanggung jawab untuk bisa meneruskan paket dari sumber ke tujuan ya. Tugasnya router ini baru pengenalan cara kerjanya saja hari ini, yaitu mengenal bagaimana host melakukan routes dan router mempunyai routing table. Sama seperti MAC address switch kemarin ya, dia punya namanya MAC address table kalau switch ya. Ada MAC address table, ini switch. Kalau router cara kerjanya menggunakan ini routing table ya. Seperti itu. Bagaimana caranya? Kita akan pelajari ya di modul 8 hari ini. Oke, jadi IP versi 4 ya, ini adalah protokol yang berjalan di layer 3. Kalau dia nih model OSI ya, dia tugasnya adalah ada 4 ya. Prosesnya adalah addressing and device ya, pengalamatan and device. Pengalamatan and device. Dalam hal ini, kalau kemarin kita mengenal alamat MAC ya, MAC address, maka di sini ada alamat IP ya. Ada alamat IP. Ya, kemudian dia juga melakukan proses enkapsulasi atau pembungkusan ya, dibungkus dari segmen, ya, ini punyanya PDU layer 4 ya. Kemudian dibungkus dikasih headernya layer 3. Ini yang kemudian disebut sebagai paket. Ya, seperti itu. Jadi ada encapsulation. Kemudian tugas selanjutnya yaitu adalah routing ya. Tugas selanjutnya dari layer 3 adalah melakukan routing. Apa itu routing? Ya, secara ini adalah menunjukkan arah rute ya, asal katanya dari rute. Nah, jadi routing ya fungsi atau
proses pada sebuah perangkat jaringan di mana dia mengarahkan sebuah paket untuk sampai ke tujuan itu kemana, lewat mana. Ya, nanti lebih jelas mungkin di slide-nya routing ya. Kemudian yang terakhir adalah decapsulation. Apa itu decapsulation? Ya, dibuka paketnya ya. Dari layer 2 naik ke layer 3, header frame dan trailernya frame dibuka naik ke layer 3. Ya, dia lihat IP-nya betul nggak, tujuannya IP dia dan seterusnya. Ya, itu ada proses encapsulation, decapsulation, routing dan addressing ya. Gitu. Nah, encapsulation ya. Jadi ini yang tadi layer 4 punya nih. Layer 4 mungkin di pertemuan besok kita akan bahas. Kemudian layer 4 ini dikasih IP header. Ya, seperti itu. Headernya apa? Ini yang kita lihat di halaman selanjutnya. Cuma di sini kita melihat dulu karakteristik dari IP. Ya, IP itu karakteristiknya adalah pertama connectionless. Ya, connectionless. Jadi dia tidak punya kewajiban untuk memastikan bahwa IP tujuannya itu ada apa enggak, aktif atau tidak. Itu bukan tugasnya layer 3, tapi tugasnya layer 4. Dia kasih tanggung jawab itu ke layer 4 ya. Kemudian dia disebut sebagai base effort protocol ya, karena dia memang tidak mengecek apakah paket itu akan nyampe apa enggak. Itu bukan tugas layer 3 sehingga dia dikatakan base effort protokol. Kemudian yang ketiga adalah media independen. Apa maksudnya? Ya mau medianya apapun dia nggak akan berubah. Yang namanya paket ya itulah ya. Mau dia dilewatkan di wireless LAN, mau dia dilewatkan di wide area network teknologi seperti frame relay dan lain sebagainya, dia nggak berubah. Yang berubah itu adalah layer 2 ya. Jadi dia disebut sebagai media independen. Jadi namanya paket nggak akan berubah. Yang berubah itu adalah frame ya. Frame itu ngikut teknologi layer 2-nya ya. Maka dia akan berubah. Ini connectionless ya. Jadi IP tidak melakukan establishment connection ya. Tadi sama seperti orang ngirim surat atau paket ya. Tugasnya adalah nganter. Dia nggak memastikan bahwa alamat yang tertulis di dalam amplop ini ada apa enggak rumahnya. Bukan urusannya tukang pos ya. Yang bertugas memastikan rumahnya benar apa enggak adalah pengirim surat. Ya, jadi analoginya begitu. Itu disebut sebagai connectionless. Siapa pengirim suratnya yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rumahnya ada, nanti layer 4-nya. Nanti kita akan mengenal protokol TCP. Nah, itu yang bertanggung jawab nanti untuk memastikan bahwa si penerima itu betul-betul ada. Ya. Ini best effort ya. Dia akan pertama tidak ada garansi bahwa paket akan nyampe. Tadi bukan tanggung jawabnya layer 3 tapi layer 4 ya. Jadi sebisanya paket itu akan diusahakan nyampe. Kalau nggak nyampe ya bukan tanggung jawabnya si tukang pos tadi gitu. Analoginya seperti itu ya. Kemudian dia media independen ya tadi. Jadi paket ini tidak akan berubah. Mau dia lewat kabel, mau dia lewat serial, mau dia lewat fiber optik, ya, mau lewat wireless. Layer 3 nggak akan pernah berubah. Layer 4 juga sama, nggak berubah. Yang berubah adalah layer 2. Ya. Bentuk frame-nya akan berbeda ketika dia melewati media yang berbeda. Ya. Oke, itu karakteristik dari Internet Protocol atau yang kita kenal dengan istilah IP. Ya. Kemudian lebih lanjut kita lihat bentuk paketnya. Yang ini adalah paketnya IP versi 4 ya. Tujuannya apa sih, kenapa dikasih amplop ya? Sama seperti kemarin analoginya ya, kenapa dia dikasih paket header ya. Ini adalah amplop yang membungkus data ya. Jadi kalau kita punya surat, kalau mau dikirim ya amplopnya ditulis alamat supaya apa? Untuk meyakinkan bahwa dikirim ke alamat yang benar ya. Seperti itu.
skip. Oke, lanjut. Nah, sama seperti kemarin ketika kita bicara frame itu ada strukturnya ya, frame header, di depannya ada apa? Ada MAC address sumber, ada MAC address tujuan, di belakangnya ada FCS dan akhir dari sebuah frame. Nah, di IP versi 4 ini tidak ada trailer atau ekor ya, dia hanya ada header. Jadi di depan. Isinya apa ini ya? Panjangnya adalah 20 byte ya. Isinya apa? Ada version. Version ini menampung apa? Versinya, IP versi 4 atau IP versi 6 ya. Kemudian mungkin tidak semua, yang penting-penting ini adalah time to live ya. Jadi sebuah paket beredar di jaringan itu punya masa hidupnya ya. Dan masa hidupnya nanti ini tergantung pada berapa banyak router yang dia lewati ketika dia melewati jaringan dari sumber ke tujuan. Ya, begitu dia melewati sebuah perangkat router, maka TTL-nya atau time to live-nya ini berkurang 1 ya. Sehingga kalau terlalu banyak router yang harus dilewati maka nggak nyampe dia. Kemudian yang penting di sini adalah ini ya, source IP address dan destination IP. Inilah dua alamat yang ada di layer 3, fungsinya sama. Oke, sepertinya sedang ada gangguan ya. Mohon tunggu sebentar. Halo, mohon maaf. Internetnya putus ya, ada kendala teknis. Tadi sampai di halaman IP versi 4 ya. Oke, saya ulangi, share screen kembali. Ya, kelihatan lagi ya. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah strukturnya IP versi 4 ya. Source address dan destination address itu adalah dua alamat yang ada di layer 4 yang tugasnya sama untuk memastikan bahwa
pengirim dan penerimanya alamatnya tertera di situ, ya, seperti itu. Nah, ini lebih detail, nanti bisa dibaca-baca. Lanjut, ini yang IP versi 6, ya. Kenapa ada IP versi 6? Karena ada limitation dari IP versi 4. IP versi 4 ini sendiri sudah dipakai dari tahun 70-an ya, kalau nggak salah sebetulnya awal tahun 90-an itu orang sudah mulai membuat standar IV versi 6. Jadi sebetulnya bukan baru-baru ini saja. Tapi IV versi 4 ini memang ada beberapa teknologi atau cara yang kemudian dibuat untuk mempertahankan IV versi 4 ini umurnya lebih panjang. Ingat bahwa kemarin saya pernah cerita bahwa namanya perangkat, kalau mau teknologi terkoneksi ke internet, maka dia butuh alamat IP. Ya, karena ada IP yang harus tercantum pada paket, ya. Untuk bisa terkoneksi dengan internet, maka mutlak harus punya yang namanya IP public, ya, IP public. Kalau nggak punya IP public, maka di ujungnya pasti ada IP public dengan menggunakan NAT, termasuk kalau kita pakai hotspot ya dan lain sebagainya, dia menggunakan IP private, tapi di ujungnya di NAT atau diganti IP private kita dengan IP public. Ya, jadi ada keterbatasan. IP public, IP versi 4 ini sudah mau habis ya, tinggal sedikit lagi. Artinya harus pindah ke IV versi 6. Kenapa dia mau habis? Karena jumlahnya terbatas. Jumlah IV versi 4 ini maksimum adalah 2/32. Ya. Nah, coba dihitung di kalkulator berapa tuh 2/32. Ya. Ada yang udah bisa menghitung? 2/32, 64, berapa? $4.294.967.296 gitu Pak. Berapa? Fadil? 4 miliar 4 miliar ya. 294 juta 4,2 M. Ya. 2 M. Iya, betul. 4,2 miliar. Sementara penduduk dunia ini ada berapa ya? Sudah lebih dari ini ya, yang pegang HP berapa. Nah, teknologi sekarang berkembang, ada namanya IoT ya. Kalau zaman dulu yang mau terkoneksi internet itu cuma manusia. Manusianya punya PC pun terbatas zaman dulu. Ini sudah dianggap cukup. Ya, 4,2 miliar itu mungkin tahun 70-an nggak kebayang orang bahwa internet akan seperti sekarang ya. Karena Tahun harga 2018 7,5 miliar. sekarang 7,5 miliar ya. Tahun 2018. 2018 ini ya. Ya. Anak saya nambah 1 tahun ini, jadi udah pasti nambah. 7,5 miliar tahun 2018 ya. Jadi dulu manusia yang terkoneksi ke internet. Dengan apa? Dengan komputernya. Komputer pun terbatas, harganya mahal ya. Saya ingat awal saya kuliah tahun 2000-an itu komputer yang punya memori 128 mega itu udah top tuh. Ya, udah bisa running Windows XP ya. Kalau sekarang ya handphone pun sudah bergiga-giga memorinya. Jadi pesat sekali perkembangannya ya. Jadi kalau kita 7,5 miliar
ini ada orang Indonesia yang satu orang punya 2 handphone, ya, maka ini kali 2 kan kebutuhan IP address-nya, ya. Ini kalau manusia saja. Tapi dengan IoT yang terkoneksi dengan internet itu kan tidak lagi orang, tapi Internet of Things, ya. Things, benda. Benda yang bisa terkoneksi dengan internet. Bendanya apa? Ada sensor, ya. Yang lebih canggih nanti rice cooker mungkin dipasang internet, kulkas dipasang internet, mobil dipasang internet, punya akses ke internet dan seterusnya. Ya. Jadi karena banyak yang butuh akses ke internet, nggak hanya manusia tapi barang pun punya akses ke internet, ini tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ada limitasi sehingga ada IV versi 6. IV versi 6 itu berapa panjangnya? 2 × 128. Ya. Nah, ini kalau dicoba di kalkulator mungkin error kalkulatornya. Saking banyaknya kalau kalkulator enggak yang saintifik ya. Jadi nanti dihitung aja 2 × 128 berapa ya. Jadi increase address space ya, ini yang pertama. Dari 32 bits menjadi panjangnya 128 bit sehingga dia bisa menampung jumlah yang lebih banyak ya. Konsekuensinya maka dengan lebih panjang tadi maka menghafalnya jadi susah. Kalau kemarin IV versi 4 dikonversikan dalam bilangan desimal, ini kalau 128 bit dikonversikan ke bilangan desimal terlalu panjang IP-nya sehingga dikonversikan ke bilangan heksa. Dengan heksadesimal pun itu masih sangat panjang, susah untuk kita menghafal ya. Sehingga ya, kemudian lebih banyak lewat DHCP ya. Kemudian dia improve packet handling ya. Lebih bagus caranya menangani paket ya. Kemudian eliminate NAT ya. NAT-nya nggak diperlukan lagi karena IP-nya masih banyak ya. Kita kembali di awal-awal ketika orang ada internet mulai menggunakan versi 4, jumlahnya masih banyak, ya nggak perlu ada NAT-NAT-an. Sampai suatu saat mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kita nggak tahu akan berapa yang terkoneksi dengan internet, mungkin akan habis juga IV versi 6 ini ya. Seperti itu. Jadi ini posisinya ya. Jadi IV versi 4 itu ada 4 miliar ya, seperti tadi Pak ini udah hitung Wadil ya. Kemudian IV versi 6 itu ada 340 undecillion. Ya, ini banyak sekali ya. Ini pun sudah segini banyak nolnya, kita nggak kehitung lagi, apalagi di depannya ada 340. Jadi dikali 340 lagi. Jadi begitu banyak ya. Tapi mungkin akan habis juga suatu saat. Ini IV versi 4 ini IV versi 6 ya. Headernya fix, panjangnya 44 bytes ya. Dia ada version, tetap source address, destination address ada di situ, tapi ya bisa dilihat ini tidak ada lagi time to live di situ. Kemudian ada beberapa kolom-kolom yang lain lebih sederhana miliknya IV versi 6 ini ya. IV versi 6 juga bisa mengandung extension header EH ya. Tapi ini opsional. Tugasnya apa ya? Menyediakan informasi tambahan ya. Opsional ya, diletakkan di header IV, di antara header IV versi 6 dan datanya. Jadi di tengah-tengah. Jadi kalau ini adalah IV versi 6 header, kemudian di sini ada yang disebut sebagai extension header, baru ini segmen di belakangnya yang dibungkus. Ya, tambahan informasi saja. Oke, how host root ya.
bagaimana sebuah host memforward paketnya ya atau mengirimkan paketnya. Mungkin kita sering bertanya-tanya ya bagaimana caranya. Pertama yang namanya paket itu selalu dibuat di pengirim ya, ya pastilah ya. Mau ngirim paket ya dialah yang bikin paketnya ya. Kemudian setiap host punya routing table-nya sendiri. Sebetulnya PC kita pun dia menyimpan ya rute ya. Paling tidak yang dia simpan adalah dirinya sendiri. Ini dikenal sebagai local host ya. 127.001 kalau di IPv4, kalau di IPv6 itu double colon 1 ya. Kemudian localhost kalau destinasinya dengan pada segmen LAN yang sama. Kemudian remote host kalau dia di beda LAN. Yang dimaksud dengan localhost adalah ini yang ditandai dengan ini network yang sama ya. Ini localhost, ini adalah remote hostnya. Jadi bagaimana caranya PC itu forward? Dia membaca IP address-nya dan subnet mask-nya, ya. Misalkan dari PC 1 di situ mau mengirimkan ke PC 2, ya. Kita lihat bahwa PC 1 di situ IP-nya IP PC 2 ya. PC 2 selaku tujuan adalah 192.168.10 titik ini ya 15. Berarti 10.15. Ini adalah IPv4 ya. Subnet masknya dari mana? Ini ya, ini adalah salah satu notasi penulisan ya. Jadi kalau adik-adik melihat nanti dia tulisannya 255 255 255.0, kemudian ada yang menulis dengan /24, maka sama saja. Artinya apa /24 ini? /24 itu adalah banyaknya bit yang bernilai 1. Kita ingat bahwa kemarin ada 32 bit ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik ada 24. Ya, kemudian belakangnya 0 semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Yang dimaksud dengan 255 ini /24 ini adalah ada 24 bit awal yang bernilai 1. Kalau dikonversi 8 bit ini ke bilangan desimal maka dia 255. Ini 255, ini 255, ini 0 ya, sehingga sama saja kalau ada yang nulis /24 maksudnya adalah sama dengan 255 255 0 ya. Bagaimana sebuah host memastikan bahwa sebuah perangkat tujuan yang dia mau kirim itu ada di network yang sama dengan dia atau ada di network remote-nya. Caranya adalah dengan mengalihkan atau menggunakan fungsi AND antara IP dengan subnet mask-nya. Ya. Subnet mask-nya apa? 255 255 255.0. Ya. Jadi biner dikali dengan biner atau fungsi n ya. Nah, kalau dia sudah 255, ini kan satu binernya satu ya angkanya ya, seperti ini ya. Maka ini hasilnya adalah 192 168 10. 15 ini kan biner ya, dikalikan 0. Setiap bilangan ketika dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Maka network address-nya ya, network address-nya adalah 192.168.10.0. Jadi PC 1 ketika dia ada PC tujuannya adalah 192.168.10.15, dia mengalihkan atau menggunakan fungsi AND
dapatlah 10.0, maka dia tahu bahwa itu berada pada network yang sama dengan dia, ya. Seperti itu. Maka dia tidak akan dikirimkan ke remote host-nya. Tapi kalau remote host-nya misalkan nih 200, 200, 200, 0, 200, 201 misalkan, maka /25 di situ, maka dia tahu bahwa itu di luar network yang dia punya ini, sehingga dia akan forward ke router. Router inilah yang akan punya fungsi atau keputusan apakah dia akan memforward ke tujuannya atau tidak, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh si router tersebut. Default gateway. Nah, kemarin kalau ingat waktu kita konfigurasi IP, kita kan ditanya ya, yang ditanya apa? IP. IP-nya berapa? Kemudian ditanya subnet mask ya. Subnet mask-nya berapa? Kemudian di situ ada pertanyaan default gateway. Kemarin kita kosongkan ya. Kemarin masih kita kosongkan. Kenapa? Karena kemarin kita baru pakai switch, bukan router, ya, maka dikosongkan, nggak apa-apa, ya. Nah, tapi kalau kita sudah lintas network atau ada router di situ, maka default gateway-nya harus kita isi, ya. Seperti itu. Nah, pada contoh ini, maka yang menjadi gateway-nya adalah R1 atau router ini. Jadi ketika kita mengkonfigurasi IP, maka IP di PC1 ini akan jadi ini ya informasinya. IP-nya adalah 192.168.10.0. Nolnya nggak perlu ditulis, tapi ini 10. Ya. Kemudian slash-nya adalah 25524 ya. Maka subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya berapa? Default gateway-nya sama. Network-nya 192.168.10 titik berapa ujungnya ini? IP yang dikonfigurasi di router ini, yaitu titik 1. Ya. Jadi ketika sebuah PC menghitung bahwa tujuannya tidak di dalam local network-nya ini, maka dia akan forward ke gateway ini atau ke router, ya. Router lah yang kemudian akan berdasarkan informasi routing table-nya akan meneruskan ke tujuan, ya. Itu. Kalau kita mau lihat rute kita di PC kita gimana Pak caranya? Ini perintahnya. Buka command prompt, kemudian ketikkan perintah netstart spasi minus spasi R, ya. Maka dia akan menampilkan rute-rute yang dia sudah tahu sebelumnya, ya. Seperti itu. Nanti kita coba, ya. Atau kita coba dulu ya. Jadi sebelum ke routing, silakan paket tracernya barangkali dibuka. Oke ya, kita mau nyoba seperti tadi. Perangkatnya berarti kita butuh PC di situ. Kemudian ada 2 PC, ya. Kemudian ada 1 PC lagi deh. Kita taruh untuk jadi remote, ya. Kemudian ada routernya, ya. Ini ISR. Kita delete.
Kita pakai yang seri 2620 ya. Maka yang menjadi fase Ethernetnya hanya satu, bisa juga begini. Ini berarti kita butuh switch ya. Kita butuh switch di situ. Bisa bikin topologi seperti ini ya. Jadi dari PC kita hubungkan ke switch ya. PC kita hubungkan ke switch. Kemudian satu lagi dari sini dihubungkan ke router. Ya, seperti ini ya. Kemudian kita berikan IP ya. Kita berikan IP address pada PC 0. Desktop IP misalkan IP-nya adalah 192.168.10.1. Ini subnet masknya. Gateway-nya saya kosongkan dulu ya. Kemudian saya buka PC yang kedua ya. PC-nya saya isi dengan 192.168.10.2. Nggak tampil di share screen-nya, Pak Eri. Oke, nggak tampil ya. Oke, sebentar. Stop share. Share screen. PC 0. Oke, tadi saya sudah mengetikkan IP ya di PC yang atas 10.1 saat managenya biarkan default, kemudian lakukan yang hal sama di PC 2-nya, ganti alamatnya ujungnya aja jadi 10.2 ya, seperti itu. Kemudian seperti biasa biar kelihatan paketnya ubah ke simulation ya. Kemudian kita ketikkan perintah di command prompt ini adalah ping ya 192.168.10.2. Enter, maka akan ada paket ya. Kita play paketnya dari switch, switch akan forward ke PC, PC akan balas ya. Kemudian baru paket pingnya dikirim, itu baru ARP yang tadi ya. ARP akan kita bahas di slide selanjutnya setelah ini. Nah, jadi dia tidak teruskan ke router karena dia tidak perlu gateway. Oke, ini pause ya. Oke, ya, saya lanjutkan lagi. Kalau kita play seperti ini, maka hanya beredar di switch saja ya. Dia tidak teruskan ke gateway. Kenapa? Karena informasi terkait dengan IP yang dituju masih ada di local host-nya, tidak ke, maka dia tidak kirim ke router. Tapi kalau kita sengaja misalkan kita ping ke IP yang di luar, misalkan 200 1 ya paketnya, maka dia akan time simulation.
Ya, harusnya paketnya itu diteruskan ke router, cuma karena routernya belum kita kasih routing, ya, maka dia tidak bisa sampai. Ya, ya sehingga sekarang kita pelajari bagaimana sih cara kerja routingnya, ya, sobat router. Ya. Jadi contohnya ini ya ada dua buah PC yang terhubung, PC 1 dan PC 2 ya. PC 1 ini misalkan komputer kita di rumah ya. Kemudian PC 2 ini adalah komputer saya. Misalkan kita terhubung. Saya pakai provider saya, Anda pakai provider Anda, maka ada perangkat-perangkat intermediate device yang menghubungkan antar PC kita sehingga bisa terhubung seperti ini ya. Perangkatnya bisa berupa switch, bisa berupa router, jumlahnya ya mungkin lebih dari satu yang jelas ya. Jumlahnya banyak, nanti kita coba lihat berapa banyak jumlahnya menggunakan perintah traceroute. Misalkan salah satunya kita bisa lihat ada berapa banyak hop atau router yang dilewati untuk bisa sampai ke tujuan. Seperti itu. Nah, tugas dari router apa? Tugasnya adalah memforward paket ya. Kalau dia tahu alamat tujuannya. Kalau dia nggak tahu maka dibuang. Misalkan begini, analogi sebuah router ini adalah seperti kantor pos. Ketika kita ngirim amplop paket, ya kita datang dia kita tulis alamatnya di mana, Jakarta ya. Kode posnya kita tulis, alamat jalan karena lengkap maka dia tahu, dia cek di data dia, di database-nya, oh ada nih alamatnya, dia kirim kurirnya sampai ke alamat, dikasih amplopnya, maka tugasnya selesai. Nah, sementara ada nggak alamat yang mungkin dia nggak tahu? Pasti ada juga. Kalau misalkan kita nulisnya salah atau nulisnya asal. Begitu dia cek di database-nya dia, nggak ada nih alamat ini nih. Nah, maka amplopnya tadi, kalau di real kan dikembalikan lagi ke pengirim. Kalau ini nggak dibuang amplopnya. Ya, karena dia nggak tahu tujuannya mau di-forward kemana. Seperti itu. Nah, rute itu dibagi nanti menjadi 3 informasi. Yang pertama adalah directly connected device ya. Rute yang langsung terhubung seperti ini maka dia automatically ya, secara otomatis rutenya ditambahkan ke router tersebut ya. Kalau dia remote ya, maka ada 2, bisa ditambahkan secara manual atau statis atau menggunakan routing protokol, maka dia bisa berjalan secara dinamis. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan pelajari bagaimana cara memberikan rute secara manual dan dinamis. Yang ketiga adalah menggunakan default route. Default route ini apa? Kita tidak mungkin mengetikkan seluruh alamat network yang ada di dunia ini. Ya, kita tahu tadi ada 4 miliar lebih ya IP ya. Kemudian networknya ya mungkin lebih sedikit dari ini, tapi nggak mungkin kita mau ngetikkan semua informasi itu. Sehingga ada default route ya. Default route itu biasanya dipasang di mana? Biasanya dipasang di ujung ya. Jadi kalau ini kita anggap adalah sebuah kampus, ini adalah router paling ujung di kampus tersebut. Ya, biasanya ada di data centernya. Maka di sini ada punyanya ISP. Ini adalah router paling ujung punyanya ISP. Karena kita di sini di kampus tidak mungkin kita mau mengetikkan semua, ya. Maka kita kasih aja default route. Pokoknya kalau saya menerima paket dari mahasiswa, dosen dan siapapun ke router 1 ini, kemudian tujuannya adalah keluar, maka dikirim aja ke ISP-nya. Dengan harapan bahwa router ISP-nya tahu forwardnya kemana. Oh, ini bukanya ke facebook.com. Oke, ini forward ke router yang lain. Oh, ini mau buka detik.com. Oke, dia di forward ke router yang lain. Mungkin kalau terpisah ya, kalau dia router yang sama, dia akan di forward ke yang sama. Jadi sama seperti kita naik pesawat, ya pesawat itu kan akan turun di airport. Ya, ini sama nih, dia akan diturunkan di router tujuannya.
Atau kalau bukan router tujuannya, maka dia akan singgah saja di situ, dia akan di-forward lagi ke router yang lain, sampailah dia ke server yang dituju. Ya, makanya kemarin saya bilang kita biasanya browsing www.instagram.com misalkan ya, ketika kita buka Instagram dari handphone kita, ya kita inginnya 1 detik buka aplikasi itu langsung kebuka, ya. Padahal kalau kita cerita mekanisme komunikasi datanya dari handphone kita sampai ke servernya Instagram, dan dari server Instagram balik lagi ke HP kita membuka atau menampilkan gambar yang kita mau, itu prosesnya panjang karena dia akan melewati perangkat-perangkat jaringan tadi, ya. Mungkin bisa 5, bisa 10, tergantung letak servernya di mana. Sehingga biasanya penyedia-penyedia ini, penyedia konten ya maksud saya, punya namanya server mirror ya. Misalkan Google, ketika kita mengakses Google, sebetulnya kita tidak mengakses Google yang di servernya di Amerika, tapi mungkin di mirrornya yang ada di Singapura. Demikian juga layanan-layanan yang lain ya, seperti itu. Mereka menyediakan mirrornya. Yang pertama kita pelajari static route. Static route itu apa? Ya, informasi rute yang secara manual dimasukkan oleh admin kepada sebuah router sehingga router itu tahu bahwa ada rute ke network tertentu. Contohnya gimana? Ini. Jadi R1 ini terkoneksi dengan R2, maka otomatis network ini tidak perlu di-entry-kan 209.165.200.226 atau 224/30 ini sudah terekam di R1. Tapi di belakang R2 ini ada network 10.110/24. R1 nggak tahu kalau PC1 ini gunakan perintah ping ke 10.110.11 ini IP-nya PC2 ya, 10, maka paket akan di-forward ke R1. Oleh R1 karena rute ini belum di-entry-kan, maka akan dibuang paketnya. Meskipun secara fisik nyambung, tapi karena rutenya dia nggak tahu, maka dibuang. Tapi setelah ini di-entry-kan oleh admin ke R1, maka paketnya akan diteruskan. Oke, dari kata R1 dibuka nih paketnya. Dari siapa IP sumbernya? Dari 192.168.10.10. Tujuannya kemana? 10.11.10. Oke, saya tahu rutenya lewat sini. Maka dia akan teruskan dia ke R2. R2 directly connected ke network ini akan meneruskan ke PC2. Ya. Nggak cukup. Kemudian di R2 harus ditambahkan juga rute 192.168.10.0 ya. Maka di sini di R2-nya harus ditambahkan juga IP route ya. IP route 192.168.10.0, subnet masknya sama ya. Lewat mana? Lewat sini 209 165 200 224. Ya. Maka si PC2 akan memforward kembali paket balasannya ke R2. R2 akan meneruskan ke R1. R1 baru meneruskan ke PC1. Ya. Jadi ada proses itu di jaringan. Kemudian yang dynamic routing bagaimana? Kalau tadi tergantung adminnya. Kalau admin yang entry kan, maka susah karena banyak datanya. Ya, maka ada disebut sebagai dynamic routing. Ya, dynamic routing itu apa? Dia mendapatkan informasi rutenya secara dinamis atau ada update dari tetangganya. Misalkan ada R1 dan R2. R1 dan R2 ini kita update menggunakan dynamic routing, maka R1 akan ngasih tahu ke R2. R2 saya itu di belakang saya ada network ini. Ya, maka dia kasih tahu ke R2. R2 akan tambahkan itu ke routing table-nya dia. Sehingga dia akan tahu tentang
network yang ini. Sebaliknya R2 akan juga ngasih tahu R1. R1 di belakang saya itu ada 10.120. Maka dia akan ngupdate R1. Admin nggak usah ngapa-ngapain. Gitu. Hanya config di awal ya. Nah, maka dia akan saling ngasih tahu. Ketika networknya putus juga ini akan ngasih tahu R2 akan ngasih tahu R1 network yang 10.120 itu sedang putus dan seterusnya. Ya, maka dia akan kasih tahu tetangganya. Kalau pada router, ya maka untuk melihat rutenya itu menggunakan perintah ini, show IP route, ya. Kemudian kita akan melihat ini isinya. Inilah contohnya routing table, ya. Kalau dalam router, inilah routing table, ya. Kemudian dia ada simbol-simbolnya, ada S, ada O, ada C, ada L dan seterusnya. Apa maksudnya ini? Kalau L itu artinya directly connected. Kalau C itu directly connected network, ya. Kemudian S itu static route. Kalau O itu OSPF, D itu adalah EIGRP, ya. Kalau ini berarti dynamic routing, ya. Konfigurasinya gimana nanti kita bahas, tenang aja. Jadi Pak bingung, nanti ada bahan atau waktunya kita mempelajari itu, ya. Jadi jangan khawatir. Ini untuk pengetahuan dulu bagaimana sebuah perangkat router bekerja, ya. Jadi di modul ini kita memahami bagaimana sebuah router bekerja pada jaringan. Jadi kalau dia sudah ada lebih dari satu network, maka mutlak ada router di tengah-tengahnya. Kalau tidak, maka dia tidak akan bisa menjangkau komputer yang lain, yang beda network. Seperti itu. Oke, di modul 9 ini ada lebih sedikit slide-nya tentang address resolution. Ya, kemarin kita sudah mengenal istilah ARP atau address resolution protocol. Sebetulnya dia bicara hal yang sama, tapi kemarin belum dijelaskan lebih rinci cara kerjanya apa. Ya. Kemudian yang ini kita akan bahas lebih rinci bagaimana cara kerja ARP. Apa sih hubungannya antara MAC address dengan IP address, ya? Bisa nggak sebuah perangkat mengirimkan sebuah data atau paket atau frame, ya kalau dia nggak tahu MAC address-nya atau dia nggak tahu IP-nya, seperti itu, ya. Kita lihat di slide yang ini. MAC dan IP, ya. Ini dua buah protokol yang bekerja di layer yang berbeda, ya. MAC address ada di layer 2, sementara IP address ada di layer 3. Tapi karena PDU-nya itu berkaitan, PDU layer 3 dibungkus oleh PDU layer 2 baru bisa dikirimkan, tidak mungkin sebuah data itu bisa dikirimkan kalau alamat layer 2 dan alamat layer 3-nya tidak terpenuhi semua. Jadi kedua-duanya harus ada, ya, seperti itu. Nah, ini contohnya sebuah PC 1, MAC address-nya adalah AAAAA, mau ngirim data ke PC 2. MAC address-nya adalah 555555, ya. Dari PC 1 akan dikirimkan ke sini dulu, switch, ya. Switch tugasnya apa? Dia baca data, ya. Oke, ini source address frame-nya apa? AAA. Oke, destination-nya kemana? Destination-nya tidak langsung ke sini, ya. Tapi hanya mentok sampai di sini atau di gateway-nya. Kenapa? Karena sudah beda network. Ingat tadi kalau saya bilang bahwa frame itu senantiasa dimodifikasi atau berubah, termasuk destination dan source MAC address. Ya, akan berbeda atau berubah tergantung pada perangkat jaringan yang dia kirim. Tapi IP-nya tidak akan pernah berubah, ya, kecuali di NAT tadi, ya. Tapi di sini kita belum bicara NAT, jadi tidak ada penggantian IP, ya.
Seperti itu. Nah, jadi lebih lanjut seperti itu. Ya, jadi yang pertama ya PC 1 akan ngirim datanya ke sini. Ya, sorry. Ke sini dulu. IP sumbernya itu sama, IP sumber atau source ya. Itu adalah 192.168.10.10 ya. IP tujuannya adalah ini ya. IP tujuannya adalah 10 1 1 10 ya. Ini nggak pernah berubah layer 3-nya. IP sumbernya adalah 192.168.10.10. IP tujuannya adalah 10.1.1.10 atau alamat IP-nya PC2. Yang berubah adalah MAC address-nya. Ya. Jadi source IP ini dan ini tidak berubah. Yang berubah adalah ini. Yang pertama, ketika dia kirim ke sini dari PC1 ke router, maka destination MAC address-nya adalah punyanya gigabit 000 miliknya R1. MAC address-nya adalah BBBBB ya. Sementara sumbernya adalah ini ya. Begitu dia sampai di R1 akan lihat routing table-nya dia. Mau kemana nih? Ke 10.1.1.10. Oke, 10.1.1.10 itu bisa dijangkau kalau datanya dikirim ke R2. Maka dikirimlah ke sini. Sekarang destination MAC-nya berubah menjadi DDD atau yang ini. Sementara source MAC address-nya adalah yang ini. Kemudian nyampailah data itu di R2. R2 akan baca, ini mau kemana nih? Ke 10.1.1.10. Oh, oke. Maka dia akan kirim ke sini. MAC address-nya berubah lagi. MAC sumbernya adalah EEE, MAC address tujuannya adalah 5555. Baru sampai ke PC2. Ya, jadi itu yang namanya layer 2 dan layer 3-nya berhubungan. Tapi ada kalanya kalau sebuah perangkat mau mengirimkan data, tapi dia nggak tahu MAC address tujuannya, ya. Maka dia akan menjalankan protokol ARP. Misalkan ini, saya mau kirim data ke 192.168.1.7 ke H4, dari H1 mau ke H4. Tapi saya hanya tahu IP address-nya. Dari mana dia tahu IP address-nya? Pasti dari user. Dengan cara apa? Tadi kalau dia pakai ping, maka kita akan yang ngasih informasi ke PC H1 ping 192.168.1.7. Dari situlah dia tahu bahwa IP tujuannya adalah itu. Ya. Jadi nggak mungkin layer 3-nya dia nggak tahu, pasti tahu. Siapa yang ngasih tahu? Kita, pengguna. Atau mungkin kalau kita lagi browsing www.facebook.com, ya itu kita ngasih tahu PC kita tujuannya siapa. Nanti kita bicara tentang DNS. Ya. Nanti facebook.com itu dicari tahu IP-nya berapa sih, sehingga PC kita tahu IP tujuannya berapa. Jadi yang ngasih tahu IP tujuannya siapa, kita selaku user ya atau pengguna. MAC address-nya kita nggak tahu, kita nggak hafal dong. MAC address-nya setiap perangkat itu apa, apalagi dia senantiasa berubah. Makanya perangkatlah yang bertugas mencari tahu MAC address-nya. Ya, karena mutlak MAC address tujuan itu harus ada sebelum paket dikirimkan. Dengan cara apa dia tahu MAC address tujuannya? Dengan mengirimkan paket broadcast ARP ini, ya seperti itu. Fungsi ARP apa? Kalau tahu IP-nya, nggak tahu MAC address-nya, maka dia kirim broadcast untuk cari ARP, ya seperti ini. Oke. Ke sini aja. Maka ada videonya ya, nanti silahkan dilihat videonya. Saya terangkan lewat gambar ini saja. Ketika ini kita gunakan perintah ping misalkan ke
1.7, 192, 168, 1.7, maka dia akan kirim. Sebelum ngirim perintah pingnya, dia akan kirimkan ARP dulu. ARP ke sini. Isinya apa? Kan MAC address tetap harus ada. Iya, supaya dia broadcast, maka MAC sumbernya adalah MAC sumbernya H1, ya misalkan ini AAA. MAC tujuannya adalah source MAC, destination MAC-nya adalah FFF, ya seperti kemarin. Kalau dia app semua, maka dia broadcast. Maka nyampe lah di switch 1. Switch 1 akan baca, oke ini MAC address dari mana? MAC sumbernya siapa? AAA. Oke, mau kemana? FFF. Oh oke, kalau dia app, maka semua harus dikirim. Ini dapat, ini dapat, ini dapat. Ya. Ini akan dicuekin paketnya karena bukan punya dia yang ditanya. Jadi pesan broadcast-nya apa? Pesan broadcast-nya dia nanya sebetulnya yang punya IP 192.168.1.7 ini MAC address-nya berapa sih? Tolong kirim balik ke H1. Itu isinya. Karena bukan punya miliknya H2, dia akan buang. Kemudian H3 cek, oh ini yang ditanya 1.7, saya 1.8, bukan punya saya, buang. H.4 ya H4 akan lihat, oke ini 1.7 IP saya. MAC address saya itu adalah EEE misalkan, maka dia akan kirim reply ke switch 1, itu switch 1 tolong teruskan ke AAA bahwa sayalah yang ditanya dan MAC address saya adalah EEE. Barulah paketnya ini dibungkus. Sekarang MAC address sumbernya adalah AAA, MAC address tujuannya adalah EEE, sehingga ketika dia dikirim ke switch 1, dia akan diteruskan hanya ke H4 saja, tidak lagi ke semua PC. Ya. Kemudian H1 PC kita akan menyimpan sementara MAC address yang sering dia kunjungi. Ya. Kalau dia tidak lagi dikunjungi, ini removing entries from ARP table. Ya. Kalau dia tidak lagi digunakan, maka akan satu persatu dibuang kembali seperti itu. Kalau pada perangkat jaringan, pada router misalkan kita untuk tahu ARP informasi tentang MAC address ya, maka kita gunakan perintah show IP ARP ya. Kalau pada PC kita ingin tahu MAC address yang pernah berhubungan dengan PC kita, maka kita gunakan command prompt dibuka ya, kemudian gunakan perintah ARP spasi -A. Maka dia akan menampilkan IP dan MAC address-nya. Ini disimpan sementara ya. Kalau sudah terlalu lama tidak dipakai, maka dia akan dihapus dan seterusnya. Tapi kalau sering kita kunjungi, maka dia akan tetap dipertahankan. Supaya apa? Supaya cepat. Komputer kita nggak perlu ngebarkan paket broadcast lagi ke switch, meneruskan dulu, nunggu reply lagi, kan jadi prosesnya lebih lama. Ini adalah di OS-nya salah satu cara untuk mempersingkat proses ya. Jadi disimpan sementara. Kemudian ARP isu apa masalah ya, masalah pada ARP adalah ARP broadcast dan ARP spoofing. Apa itu ARP broadcast ya? Ada pihak-pihak tertentu yang supaya jaringannya down ya, atau jaringan servernya kemudian jadi turun karena sibuk ya, maka orang ngirim banyak-banyak paket ARP broadcast ya. Maka dia biasanya karena dia broadcast, maka akan diteruskan di jaringan sehingga jaringannya banjiran paket broadcast ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah ARP spoofing. ARP spoofing itu nyamar ya. PC tertentu ya, harusnya bukan itu MAC address-nya, kemudian dia ambil ya MAC address yang bukan punya dia, menyamar sebagai milik dia sehingga dia bisa mendapatkan paket tertentu.
Kemudian di IP versi 6 itu tidak ada ARP, yang ada adalah Neighbor Discovery atau ND. Ya, ini sebetulnya cara kerjanya sama saja ya. Dia bertugas atau menyediakan address resolution, router discovery, redirection service, mirip dengan punyanya yang tadi ya. Seperti itu. Ini khusus IP versi 6 ya, di IP versi 4 nggak ada. Ya, network discovery address resolution ya. Kurang lebih sama ya. Jadi kalau kita ingin tahu sebuah perangkat ya, saya tahu IP-nya, MAC address-nya saya nggak tahu, maka saya kirim broadcast. Atau di sini disebut sebagai neighbor solicitation message ya. Kemudian PC yang mendapatkan pesan itu dan itu adalah IP-nya dia akan kirim balik ke yang cari tahu. Paketnya disebut sebagai ICMP versi 6 Neighbor Advertisement Message ya. Nah, ini istilah ini ada keluar nanti di ujian, jadi diingat ya. Habis. Ya. Kalau masih ada waktu kita coba lab-nya atau pakai tracernya. Masih ada 6 menit ya sisanya. Sedikit sekali. Hanya tersisa 6 menit. Sambil nunggu, kalau mau ada yang mau ditanyakan tentang yang tadi, silahkan. Kemudian kalau tidak ada, silakan dibuka modulnya, ya, pilih ARP, ya, kemudian pilih paket tracernya, ya, 929 paket tracer, ya. Di situ ada file PKT-nya, silahkan di-download, kemudian kita buka menggunakan paket tracer ya. Cek paket tracernya ya. Maka dia ada latihan ini ya. Kemudian kita bisa baca petunjuknya ya. Paket tracer examine the ARP table ya. Jadi di situ ada tabel pengalamatan ya, ada router 0 di situ. Router 0 ini ada dua interface yang aktif, yaitu gigabit 0/0, MAC address-nya di situ ada 001 dan seterusnya. Ini tabelnya kelihatan nggak atau hanya topologinya aja ya? Kalau Tabelnya saya nggak share kelihatan, begini. hanya topologinya aja. Tabelnya aja ya. Oke, tapi oke, saya share ulang. Ya, jadi setelah dibuka ya petunjuknya ada ini ya, tugas kita apa ini, baca dulu ya. Yang pertama adalah addressing table-nya, bahwa di situ ada dua router, router 0, mana router 0 yang sebelah kiri ya. Router 0 sebelah kiri, router 0 itu punya dua interface aktif yaitu gigabit 00, ini adalah MAC address-nya. Kemudian ada switch ya. Switch lagi. Maksudnya serial ya, serialnya nggak kepake ya ternyata. Atau mungkin kita yang disuruh cari tahu, kita lihat.
di bawahnya. Lagi objektifnya apa tugasnya? Untuk melihat atau mengetahui ARP request ya tentang MAC address table pada switch ya, kemudian proses ARP ya. Seperti itu. Kemudian tugasnya ini ya, step 1 klik 172.16.31.2 172.16.1.2 itu ada di router 1 paling kiri ya, 172.16.31.2. Kemudian open command prompt-nya, kemudian jalankan perintah ARP-D ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menghapus MAC address yang sudah disimpan di PC tersebut. Kemudian masuk ke mode simulasi ya. Kemudian masukkan perintah ping ya ke 172.16.31.3. Maka di sini dia bilang ada 2 protokol data unit yang akan di-generate ya. Sementara perintah ping-nya belum akan bisa dikirim. Kenapa? Karena MAC address tujuannya belum ketahuan. Dia akan kirim protokol ARP duluan. Ya, setelah itu di broadcast dia akan dapat MAC address tujuannya. Kemudian gunakan perintah atau klik capture and forward sekali, maka dia akan pindah dari PC ke switch 1. Ya. Kemudian apakah alamatnya sesuai dengan yang tertera pada tabel yang di atas tadi itu ya, kita cek di sini ya. Kemudian berapa kali ya, how many copy ya, ada berapa banyak copy PDU-nya switch 1 ya, apakah di forward ke semua atau hanya ke satu saja. Kemudian what is the IP address of device that accepted the PDU? Berapa IP address perangkat yang menerima paket tadi ya. Kemudian buka PDU-nya, kemudian lihat layer 2-nya. Kemudian apa yang terjadi pada destination MAC address-nya ya. Jadi kalau ini hanya melihat saja ya, bukan melihat apa namanya, hanya menguji ya atau mengetes sehingga kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan data tersebut ya yang diminta. Jadi tidak ada konfigurasi router atau switch yang perlu dikonfig ya, hanya show saja untuk melihat MAC address-nya ya, seperti itu. Saya pikir ini bisa diikuti ya, karena tidak sulit ya. Diikuti, nanti tugasnya dikerjakan masing-masing, kemudian nanti bisa dilaporkan di grup kalau ada kesulitan-kesulitan yang ditemui ya. Tidak ada konfigurasi di router atau switch-nya, hanya untuk menampilkan saja data yang diinginkan ya. Seperti itu.